Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bersyukur sudah ada di akhir pekan. Mari kita kembali bersama keluarga merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih, kami bersyukur buat hari ini. Kami ada karena anugerah-Mu. Kami mau merenungkan firman-Mu lagi. Biarlah Roh Kudus memberi kami hikmat pengertian, agar kami memahami dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dalam Yeskel 37 ayat 1 dan 2. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Demikianlah firman Tuhan yang tentu menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita adalah gereja yang hidup. Nah Bapak Ibu, Yeskel pasal 37 ini berbicara tentang pemulihan dari Tuhan kepada seluruh gunung dan tanah Israel. Melalui nas bacaan ini hendak menjelaskan bahwa jika umat Tuhan dibawa kembali ke tanah perjanjian, tanah perhentian, ya, maka pertama-tama umatnya harus dihidupkan terlebih dahulu. Inilah inti dari nas hari ini, yaitu Tuhan melalui rohnya memberikan kehidupan kembali kepada Israel yang sudah mati. Roh Tuhan membawa Yeskel ke lembah yang penuh dengan tulang-tulang yang sudah kering. Ayat 2. Hal itu memperlihatkan kondisi seluruh kaum Israel yang sudah mati. Ayat 11. Yeskel diperintahkan untuk bernubuat kepada tulang-tulang tersebut. Tulang-tulang itu diperintahkan untuk mendengar firman Tuhan. Ayat 4. Tuhan akan memberi nafas kehidupan kepada mereka supaya mereka dapat hidup kembali. Ayat 5. Yeskel menubuatkan seperti yang diperintahkan Tuhan. Saat ia bernubuat, tulang-tulang tersebut berkumpul. Urat-urat daging dan kulit tumbuh padanya, tetapi mereka belum bernapas. Ayat 7 dan 8. Lalu Yeskel diperintahkan bernubuat kepada nafas hidup. Secara harafiah itulah ruah, yang artinya roh atau angin. Dan memerintah mereka datang dari 4 penjuru angin untuk memberi nafas kehidupan kepada mereka. Peristiwa ini seperti penciptaan manusia pertama di Kejadian 2 yang terdiri dari 2 tahap, yakni pembentukan dan penghembusan nafas hidup. Demikian pula penciptaan kembali bangsa Israel terdiri dari 2 tahap. Dan demikian juga penciptaan kembali gerejanya, itu jemaatnya. Hal itu menekankan proses penciptaan kembali yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus melalui kematian dan kebangkitannya, dan peran utama Roh Allah sebagai Parakletos dalam hal ini memberikan kehidupan kepada umatnya, yaitu gerejanya yang sudah dia pulihkan, ditebus, dan diselamatkannya. Maka berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa nilai, arti, dan makna kehidupan sejati, benar dan hakiki itu adalah pada sang kehidupan, yaitu Allah. Jika hal ini tidak ditaati, tidak disadari, maka kehidupan ini tidak akan bisa dipahami, apalagi dihidupi. Yang kedua, bahwa untuk kehidupan ini efektif dan bernilai kekekalan, maka memang hanya Allah yang harus menyelesaikannya, hanya Allah yang harus memberikan jalan kepadanya. Itulah di dalam Yesus Kristus. Dialah yang mengerjakan jalan, bahkan dialah jalan kepada kehidupan kekal itu, dan memberikan jaminan atau kepastian keselamatan. Serta kehadiran Roh Kudus membaharui dan mengoptimalkan semua hal dalam rangka kita memuliakan akan Tuhan. Dan yang ketiga, agar kehidupan ini punya target, punya nilai, punya tujuan dan goal, serta dapat dipertanggungjawabkan, maka semua yang diperbuat oleh setiap orang percaya, yaitu gerejanya, dan yang dikerjakannya dalam kehidupan di dunia ini, itu tidak akan pernah sia-sia. Ada upah dan ada mahkota, ada reward, ada penghargaan yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang setia dan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Biarlah gereja yang ada ini sungguh semakin hidup dan semakin sungguh memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami bersyukur belajar dari Yeskel bagaimana kehidupan itu harus kami hidupi, kami harus pelihara, kami harus bangun
Sehingga dengan demikian kehidupan yang Tuhan berikan tidak sia-sia, tapi itu sungguh akan berdampak positif, berdampak baik, dan bermanfaat luas bagi banyak orang. Dan itulah keberadaan gereja menjadi garam dan terang, menjadi berkat. Sehingga pada akhirnya segala sesuatu kami pertanggungjawabkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Selamat berakhir pekan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.